diskusi menentukan kesepakatan kelas. Ya, tahu kalian kesepakatan itu apa sih? Pernah dengar kata sepakat? Pernah? Apa? Yang sudah disetujui. Berarti apa artinya? Mana, Bang? Oh, kalau beli sesuatu ya, barang sekarang sudah perjanjian, nggak boleh dikembalikan lagi. Berarti kalau begitu, kesepakatan itu adalah suatu janji. Pernahkah kalian membuat suatu kesepakatan kelas? Pernah. Apa di antaranya kesepakatannya? Apa coba? Ada apa aja? Hah? Mau pilih ketua kelas? Sekretaris. Setelah itu apa? Bendahara. Apa lagi? Hah? Sekretaris, ketua, bendahara, wakil ketua, itu aja. Kalau dalam proses pembelajaran belum benar. Nah, Ibu mau ajarin kalian untuk membuat suatu kesepakatan. Di mana kesepakatan kelas itu yang harus kita laksanakan, kita setujui dan kita patuhi. Ya, misalnya kalau kalian datangnya terlambat, berarti itu melanggar apa? Melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan itu artinya disiplin atau tidak? Iya. Berarti kita sebagai pelajar harus apa? Harus disiplin. Satu, disiplin. Ya. Kesepakatan jelas. 1. Menjaga kesehatan. 2. Menjaga kebersihan. 3. Tanggung jawab. 4. Disiplin. 5. Menghargai sesama teman. 6. Mengantri. 7. Melatih kesabaran. 8. Menjaga keselamatan. 1. Jangan mengulang nama orang tua. 2. Dilarang mengejek fisik. 6. Menjaga restitusi. Kita lihat apakah segitiga restitusi itu maksudnya. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan yang lebih kuat. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang segitiga restitusi, maksudnya begitu, Bu. Jadi lanjut. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi namanya. Dari tahapan segitiga restitusi itu ada 3 jenis. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan anak-anak yang salah itu dengan cara bagaimana? Memberikan suatu pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian pertanyaan kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu lakukan dalam masalah ini? Kemudian yang kedua, yang bagian bawah, menstabilkan identitas. Ada pertanyaan harus kita lontarkan kepada siswa tentang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sadarkan dulu siswa dengan seperti itu, bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Dikasih seperti itu pertanyaan kepada siswa. Jadi kita gali dulu satu persatu. Kemudian setelah ini Bapak Ibu tanyakan,
baru kita menuju ke yang namanya keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati dalam satu kelas. Bagaimana kita memberikan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tentunya sebelum itu harus punya rumusnya dulu, keyakinan kelasnya itu apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan dalam segitiga restitusi. Nah, ini bagian menstabilkan identitas. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak salah, tidak boleh langsung kita, kamu itu yang salah. Jangan langsung dihukum. Kita stabilkan dulu identitasnya. Mengapa dia bersalah? Mengapa dia melakukan suatu kesalahan? Kemudian anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Berarti tidak semua anak yang nakal itu memang nakal, tapi dia di sisi lain menginginkan suatu kasih sayang.